Seorang nenek memberitahu seorang wanita muda tentang kisah goblin. Dia abadi dan bersembunyi di suatu tempat dan hanya bisa mati jika istrinya mencabut pedang. Wanita tua itu kemudian memberitahu gadis tersebut bahwa dia adalah istrinya dan menasihatinya untuk berdoa memohon belas kasihan jika dia melihat hidupnya bersinar di depan matanya. Wanita muda itu pun tidak percaya sepatah kata pun yang ia katakan dan hanya membeli barang yang ia butuhkan lalu kemudian pergi. Di sisi lain, seorang pria bertemu dengan seorang anak laki-laki dan menyuruhnya kembali ke rumahnya, lalu memperingatkannya untuk tidak bunuh diri karena dia diadopsi. Dia memberitahu jawaban yang benar untuk tes yang dia ambil hari itu dan dengan taktis meletakkan pot bunga di pintu masuk. Alhasil ayah angkatnya itu terjatuh yang mematahkan tulang rusuknya. Melihat itu anak laki-laki tersebut tercengang. Kilas balik, orang yang sama sekarang berperang menghadapi ratusan tentara sendirian. Dia menggunakan pedang yang disinggung nenek di awal cerita. Lelaki itu mengejar pemimpin lawan dan membunuhnya. Dan pria itu adalah Jenderal Kim Shin. Selesai berperang, sang jenderal kembali bersama pasukannya ke istana. Tapi entah apa alasannya mereka diminta melepaskan baju perang, sebab ternyata mereka telah dicap sebagai penjahat. Jenderal ini tidak patuh, sehingga para pemanah membunuh dan melukai para prajurit yang bertarung dengannya dalam perang. Dia tetap masuk untuk menemui sang raja. Saat dia berjalan, seorang menteri membisikkan kepadanya bahwa setiap orang memuji sang jenderal dan memandangnya sebagai dewa. Tiba-tiba raja memerintahkan agar dia berhenti, tapi ratu mendorong dia untuk pergi dan mendekati raja. Mengetahui hal itu, raja memerintahkan agar ratu dibunuh, dan tidak lama kemudian nasib sama dialami para sandera. Sementara itu, tangan kanan sang jenderal datang untuk mencoba menghentikan raja. Akan tetapi sang jenderal justru memberinya pedang dan memerintahkannya untuk membunuhnya. Menteri memerintahkan untuk membuang jasad sang jenderal ke hutan agar dimakan binatang buas. Jenderal melihat ke arah sang putri dan kamera memperbesar cincinnya. Cincin yang sama yang dilihat oleh wanita muda itu di awal episode. Kembali ke kehidupan modern, sebuah mobil menabrak seorang pria yang berjalan di seberang jalan, tetapi pria itu tidak terluka, justru mobilnya yang rusak total. Lelaki itu menyuruh sopir mengatakan jika dia menabrak babi hutan. Lalu setelah itu ia menghilang tipis-tipis. Orang-orang yang datang melihat jasad seorang wanita di bagasi. Ada seorang wanita yang mengamati pemandangan itu dan bingung karena dia yang ada di bagasi. Pria misterius tadi kemudian memberitahunya jika dia telah meninggal dunia. Setelah itu, dia kemudian mengundangnya untuk meminum semacam teh untuk melupakan hidupnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyesal jika tidak meminumnya. Pada suatu saat, Jenderal Kim Shin lewat dan melihat malaikat maut melalui dinding. Mereka mengakui satu sama lain sebagai goblin dan malaikat maut. Seorang pria tua memperkenalkan cucunya kepada Kim Shin. Anak itu bernama Dukwa. Ia akan melanjutkan tugas kakeknya melayani sang jenderal. Kilas balik, Jenderal Kim Shin membalas dendam kepada sang pembisik raja. Selanjutnya muncul narasi bahwa dia akan mengingat semua yang telah terjadi, tetapi tidak akan bisa menghilang dari dunia kecuali pengantinnya melepaskan pedang darinya. Ini merupakan hukuman karena membunuh begitu banyak orang dalam perang dan membiarkan orang yang dicintainya meninggal. Dikatakan dalam arti lain bahwa pengikutnya menyelamatkan jiwanya. Nah, mulai dari sinilah petualangan goblin dimulai. Dalam bahasa kita biasa disebut siluman yang memiliki kekuatan super. Kembali ke zaman modern, Kim Shin duduk di atas sebuah apartemen sambil minum bir. Sedangkan di bawah ada seorang wanita tertabrak mobil. Seperti yang dikatakan nenek tua di awal episode tadi, wanita ini membuat permohonan untuk diselamatkan. Kim Shin yang mendengar bisikan itu kemudian muncul di hadapannya. Wanita itu memohon untuk diselamatkan bayinya. Malaikat maut yang datang kemudian bingung ketika ia tidak menemukan mayat seperti yang ditunjukkan oleh salah satu sertifikat kematian. Singkat cerita, wanita tadi melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Entak. Tepat di hari ulang tahun putrinya yang ke-8, ibunya itu melakukan salam perpisahan. Tapi ia mengkhawatirkan putrinya itu yang memiliki kemampuan khusus.
bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Jadi selama ini Entak mengetahui jika ibunya hanya berwujud roh. Sebelum pergi, ibunya tadi berpesan kepada Entak untuk tinggal bersama sang bibi. Diperlihatkan sang ibu mengunjungi nenek di awal episode. Dia berkomentar jika sang nenek tidak akan pernah menua. Ia pun berterima kasih lalu pergi. Sementara itu Entak keluar dari rumahnya dan bertemu dengan malaikat maut. Di situ malaikat maut baru sadar bahwa Entak adalah sertifikat kematian yang tidak disebutkan namanya dari 8 tahun yang lalu. Hanya saja Entak berpura-pura tidak melihat malaikat maut, serta untungnya nenek datang dan menyelamatkan darinya. 10 tahun kemudian nenek tua tadi berubah menjadi wanita muda, sedangkan Entak berada di sekolah. Akan tetapi dia dikucilkan karena rumor dia bisa melihat hantu. Saat Entak berjalan keluar dari sekolah, ia pun melewati Kim Shin, lalu dibarengi dengan kilas balik kejadian di masa lalu. Dokwa telah tumbuh remaja. Seperti yang diceritakan di awal, ia akan melayani Kim Shin. Hanya saja hari ini ia membuat kakeknya kesal, sehingga kartu kreditnya pun diblokir. Sesuai pesan ibunya, Entak tinggal bersama keluarga sang bibi, yang ternyata mereka semua jahat. Ketika Entak hendak berangkat ke sekolah, bibinya meminta uang asuransi ibunya dan melempar semangkuk nasi ke kepalanya. Dengan kesedihannya, Entak pun pergi ke sisi laut dengan membawa kue ulang tahun. Entak yang sebelumnya tidak percaya dengan permohonan, kini ia melakukannya, yaitu berharap mendapatkan pekerjaan yang baik hingga terbebas dari kerabatnya. Ketika Entak meniup lilin, Kim Shin merasa terpanggil. Entak salah mengiranya sebagai hantu dan menyuruhnya untuk tidak tinggal di bawah sinar matahari terlalu lama. Gadis itu melihat jika Kim Shin membawa bunga. Untuk itu ia memintanya sebagai hadiah ulang tahun. Entak akhirnya bercerita, ia tidak bisa melihat masa depan dirinya, apa pekerjaan yang cocok untuknya, dan siapa kekasihnya. Dengan santainya, Kim Shin memberitahu jika dia akan bekerja di kedai ayam. Setelah mengatakan itu, Kim Shin kemudian kembali ke rumah. Namun di sana ia dikejutkan dengan kemunculan malaikat maut. Ternyata Dokwa diam-diam menyewakan rumah tanpa seizin sang paman. Kim Shin memaklumi karena Dokwa tidak mengenali siapa yang menyewa rumah mereka. Antara goblin dan malaikat maut memang sudah berseteru sejak lama. Mengikuti saran Kim Shin, Entak kemudian mulai mencari kerja. Hanya saja meskipun ia telah berusaha, tidak ada satupun yang menerima. Alhasil ia kemudian memanggil Kim Shin untuk melakukan protes. Hanya saja jawaban Kim Shin selalu tidak membuatnya puas. Entak sangat kesal, ia melampiaskannya dengan selalu memanggil Kim Shin. Sebab sekarang ia tahu bagaimana memanggilnya hanya dengan meniup lilin. Jawaban goblin itu ternyata masih sama, menyuruh Entak bersabar. Kim Shin sendiri juga penasaran kenapa gadis itu bisa melihatnya. Entak kemudian menunjukkan sesuatu tanda di belakang lehernya. Kata ibunya jika ia merupakan istri goblin. Mendengar itu, Kim Shin tidak serta-merta percaya. Tapi ia kemudian teringat jika pernah menyelamatkan ibu dari gadis ini. Kim Shin tiba-tiba pergi melalui pintu dan menteleportasi ke Kanada. Tanpa ia duga, Entak juga membuka pintu tersebut dan juga pindah ke sana. Tentu saja hal ini membuat Kim Shin bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis ini. Nah, aku yakin kalian juga pasti penasaran. Untuk itu jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mael Channel ya. Terima kasih.